di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah tahun 2024. Beralih ke acara selanjutnya, yaitu penandatanganan Fakta Integritas oleh perwakilan Polda Kalimantan Tengah dan Korem 102 Panjung, yaitu Karo Ops Polda Kalimantan Tengah, Kasih-Op Korem 102 Panjung, Kapolresta Palangkaraya, Kasdim 1016 Palangkaraya, bersama dengan Kapolda Kalimantan Tengah dan Danrem 102 Panjung. Dan dimohon dengan hormat berkenan kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu untuk mendampingi Bapak Kapolda dan Bapak Danrem 102 Panjung penandatanganan fakta integritas. Kami persilahkan kepada Bapak Kapolda Kalimantan Tengah dan Bapak Danrem 102 Panjung. Perlu diketahui bersama, isi dari fakta integritas yaitu 1. Siap menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Patuh dan taat pada setiap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. 3. Tidak melibatkan diri dalam politik praktis dengan menjadi tim sukses atau mendukung simpatisan atau partai politik atau pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam bentuk apapun. 4. Tidak menggunakan kewenangan jabatan pada institusi serta tidak memberi bantuan fasilitas pribadi maupun dinas yang dapat menguntungkan ataupun merugikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tertentu. Maju, jalan. Belok kanan. Sangat cerah ini sebentar lagi akan kami sajikan bersama simulasi Sispam Kota Gabungan TNI dan Polri dalam rangka pengamanan Pilkada serentak. Sinergitas antara TNI, Polri dan Satpol PP ini pertanda bahwa aparat yang ada di Kalimantan Tengah siap untuk mengamankan Pilkada serentak tahun 2020. Dan juga petugas lalu lintas sudah memasuki kedudukan masing-masing, mengatur lalu lintas untuk menciptakan situasi dan kondisi yang ada di kota cantik Palangkaraya menjadi aman, tertib, dan lancar. Hadirin tahu dengan sekalian, sebentar lagi akan ada pengawalan logistik dari bandara menuju ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Palangkaraya sudah terdapat pengamanan terbuka baik dari TNI dan Polri karena ini merupakan objek vital yang harus terjaga keamanannya. Di seputaran kota Palangkaraya masih beraktivitas seperti biasa, pedagang asongan, masyarakat berolahraga, angkutan kota. Ini pertanda bahwa kota Palangkaraya kota yang sangat aman dan nyaman. Yang kita saksikan ini adalah pengawalan yang nanti akan mengawal kotak suara menuju ke gedung KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Kita doakan bersama semoga dalam pengawalan nanti, pengawalan logistik KPU dari Bandara Cilikriwut menuju ke gedung KPU aman dan tidak ada halangan. Kita saksikan bersama petugas pengawalan logistik KPU telah tiba di Bandara Cilikriwut dan akan memimpin langsung pembawaan kotak suara ataupun logistik KPU yang sebentar lagi akan dimuat menggunakan mobil box. Keamanan lebih utama pada saat ini menjelang Pilkada serentak tahun 2024. Kita saksikan pengawalan kotak suara sudah melakukan pengepakan logistik menuju ke mobil box dan sebentar lagi akan segera dilaksanakan pengawalan menuju ke gedung KPU Provinsi Kalimantan Tengah.
Hadirin sekalian, kita saksikan bersama petugas lalu lintas juga masih tetap eksis di pos dan kedudukan masing-masing memperlancar arus lalu lintas. Pada saat kita saksikan ada penghadangan kotak suara. Satu orang OTK dengan menggunakan sajam. Mereka sengaja menghentikan mobil box. Mereka tahu bahwa mobil box ini berisi logistik. Kita saksikan dua orang anggota polisi berusaha memberi pengertian. Ada satu anggota TNI dengan sikap dan cepat. Kita saksikan dengan bela diri taktis yang dimiliki anggota TNI dengan sikap dan cepat dapat merebut sajam. Semoga mereka dapat melumpuhkan dengan teknik guntingan. Kita beri aplaus yang meriah. Satu OTK dapat dilumpuhkan. Pak, agar segera menuju ke jalan kantor untuk evakuasi oleh dari lokasi. Silakan segera menuju Pak. Kita saksikan dengan sigap dan cepat patroli gabungan menuju ke TKP untuk membantu rekannya yang pada saat ini sedang melakukan pengawalan logistik. Dengan sigap dan cepat patroli gabungan segera menuju ke Mako Polres untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hadirin sekali lagi, kita beri aplaus yang meriah. Kita saksikan pengawalan kotak suara berlanjut menuju ke gedung KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Hadirin tamu undangan sekalian, sebentar lagi memasuki pentahapan kampanye yang rencana akan dilaksanakan di Stadion Tuah Pahu, kilometer 5 Jalan Ciliriwut, Palangkaraya. Sesuai prosedur, sebelum pelaksanaan kampanye, terlebih dahulu akan dilaksanakan sterilisasi dari tim Jibom yang dimiliki Detasemen Gegana Satbrimob Polda Kalimantan Tengah, dibantu dengan personel Ditomofib dan Kinen dari Polda Kalimantan Tengah. Kita saksikan tim sterilisasi telah tiba di Stadion Tuah Pahu karena sebelum pelaksanaan kampanye akbar, kampanye terbuka, terlebih dahulu harus dilaksanakan sterilisasi. Polwan ini sangat luar biasa dan tim Jibom segera ambil alih untuk melakukan APP sesaat begitu memimpin doa. Semoga dalam pelaksanaan tugas nanti dapat dilancarkan tugasnya. Hadirin sekalian, seperti biasa kegiatan patroli gabungan setiap hari, mau pagi, sore, siang, dan malam, selalu melaksanakan kegiatan patroli untuk menciptakan kota Palangkaraya kota yang aman dan nyaman. Hadirin sekalian, pelaksanaan sterilisasi telah dilaksanakan. Serah terima disampaikan kepada petugas PAM terbuka yang ada di stadion bahwa Stadion Tuah Pahu siap untuk digunakan untuk kampanye terbuka. Kita saksikan selalu kegiatan patroli gabungan sinergitas dari TNI dan Polri. Ini sangat luar biasa, Babin Kamtibmas, Babinsa. Dan kita saksikan masa pendukung simpatisan dari pasangan calon X. Kita saksikan masa sudah mulai berbondong-bondong menuju ke stadion. Hadirin calon X, calon gubernur dan wakil gubernur yang sebentar lagi akan menyampaikan orasinya, menyampaikan visi dan misinya kepada simpatisan-simpatisan yang sudah lama menunggu yang ada di Stadion Tuah Pahu. Kita saksikan masa sudah semakin banyak. Estimasi masa yang ada di stadion kurang lebih 2.500, sehingga kondisi stadion sangat penuh dan riuh. Hadirin sekalian, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur telah tiba di stadion dan sebentar lagi akan menyampaikan visi dan misinya.
patroli gabungan selalu eksis setiap hari untuk melakukan kegiatan patroli. Kita saksikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur telah tiba di stadion dan sudah menyampaikan visi dan misinya. Ini sekalian ada pelemparan kepada pasangan calon sehingga pengawal pribadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur segera melakukan escape menuju safe house yang sudah ditentukan. Dan kita saksikan terjadi dua kelompok massa yang bersiteru di lapangan sehingga peleton Remas yang dimiliki Dit Sabara Polda Kalimantan Tengah segera hadir untuk memisahkan dan mencerai-beraikan mereka. Danton segera ambil alih penindakan sesuai dengan pentahapan. Arah kepada saudara-saudara agar lakukan tindakan tegas berontak dari hitungan 5, 1, awas! Laksanakan! Hadirin sekalian, Danton Remas sudah memberikan himbauan pentahapan demi pentahapan dan mengeluarkan tembakan gas air mata ke arah massa. Diharapkan dengan tembakan gas air mata, massa bisa segera membubarkan diri. Kita saksikan massa berangsur membubarkan diri. Danton Remas segera ambil alih untuk melakukan konsolidasi. Hadirin pemuda sekalian, kita beri aplaus untuk pasukan peleton Remas yang dimiliki Dit Sabara Polda Kalimantan Tengah. Hadirin tamu undangan sekalian yang kami hormati, kita saksikan terlebih dahulu, kita saksikan setiap hari patroli gabungan TNI, Polri dan Satpol PP selalu melakukan kegiatan patroli untuk menciptakan situasi dan kondisi di kota cantik Palangkaraya ini terjaga keamanannya. Aktivitas masyarakat, petugas lalu lintas masih tetap standby di pos masing-masing untuk mengantisipasi dan memperlancar arus lalu lintas yang ada di kota kebanggaan kita ini. Akan dilaksanakan di Bahadut di TPS 10. Petugas KPPS, begitu juga pengamanan dari TNI dan Polri disampaikan pada hari ini sekalian. Pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS, petugas TNI dan Polri tidak diperbolehkan memasuki TPS, berbondong-bondong mendatangi TPS 10, dan sebentar lagi akan dilaksanakan pemungutan suara. Semoga dalam pemungutan suara nanti tidak ada kendala ataupun halangan dan rintangan. Kita saksikan petugas patroli gabungan masih tetap melaksanakan kegiatannya, memastikan menjelang pemungutan ataupun pelaksanaan pemungutan situasi masih tetap aman. Kita saksikan bersama pemungutan suara telah dilaksanakan. KPPS segera memimpin untuk melaksanakan penghitungan surat suara. Paslon Pisang 03 Paslon Bangsa 03 Paslon Bangsa 02 Paslon Nusa. Hasil akhir dari perhitungan suara dimenangkan oleh suara terbanyak dari 03 Paslon Bangsa.
Hadirin sekalian, terjadi sedikit kericuhan karena ada salah satu saksi yang menduga ada sedikit kecurangan dalam penghitungan kotak suara ataupun surat suara. Tenang Bapak-Bapak, tenang. Dimohon tenang. Kami sudah melakukan perhitungan suara dengan transparan. Kami sebagai panitia sudah transparan dan tidak memihak kepada salah satu paslon. Hadirin sekalian, mendapatkan pengarahan dan penjelasan dari KPPS, masa sudah bisa menerima, berangsur meninggalkan dan membubarkan diri dari TPS. Petugas yang ada di lapangan selalu siap siaga, begitu juga penghitungan suara selesai, sebentar lagi akan dilakukan pengemasan dan segera dikirim ke KPPK kecamatan. Dan pelaksanaan sterilisasi di gedung KPU, karena sebelum pelaksanaan sidang pleno harus dilaksanakan sterilisasi terlebih dahulu. Semoga pada saat nanti pelaksanaan sidang tidak ada terkendala dan selalu aman dan kondusif. Keamanan dan kenyamanan masyarakat yang ada di Kota Palangkaraya. Hanya penetapan pemenang pada saat ini. Kita saksikan massa sudah mulai berbondong-bondong menuju ke gedung KPU. Sangat luar biasa jumlahnya, sehingga perlu antisipasi pihak keamanan dari Polresta Palangkaraya. Massa semakin bertambah banyak. Bapak Kapolres segera melaporkan kepada Bapak Kaop untuk antisipasi dan mempersiapkan Dalmas lanjut untuk segera melaksanakan lapis ganti dengan Dalmas awal yang ada di lapangan, karena mengingat situasi di lapangan semakin memanas, eskalasi semakin meningkat. Hadirin sekalian, kita saksikan bersama dengan meningkatnya eskalasi yang ada di lapangan, pelaksanaan lapis ganti Dalmas awal dengan Dalmas lanjut. Masa semakin tidak terkendali dan mereka bersiap-siap untuk melakukan penyerangan. Kita saksikan Komandan Kompi Dalmas segera mengambil alih untuk melakukan pentahapan tindakan. Hadirin sekalian, eskalasi semakin memanas. Bapak Kapolres segera kepada Bapak Kapolda untuk bisa menyiapkan satu kompi dan Bapak Kapolda segera berkoordinasi dengan Bapak Danrem untuk membackup pengamanan objek vital apabila hal-hal yang nanti di lapangan eskalasi semakin meningkat dan semakin anarkis. Pentahapan telah dilaksanakan oleh Komandan Kompi Dalmas lanjut. Masa sudah mulai membakar, ini sangat berbahaya. Kita saksikan pentahapan dengan menggunakan penembakan water cannon. Diupayakan dengan tembakan ini, masa bisa membubarkan diri.
Hadirin sekalian, asap yang berada pada saat ini bukan gas air mata. Ini hanya cuma semuk ataupun asap saja. Tidak perlu khawatir dan tidak perlu risau. Kita saksikan kegiatan masa semakin beringas. Masa semakin beringas. Bapak Kapolda berkoordinasi menyampaikan perintah kepada Bapak Damsat Brimob untuk segera menurunkan 1 kompi PHH Brimob. Bapak Kapolda juga berkoordinasi dengan Bapak Danrem untuk segera backup kekuatan pengamanan objek vital. Bapak Dansat segera memerintahkan 1 kompi PHH Brimob untuk melaksanakan lintas ganti dengan Dalmas lanjut. Hadirin sekalian, kita saksikan bersama lintas ganti PHH Brimob dengan Dalmas lanjut telah terlaksana, dan kita saksikan Komandan Kompi PHH Brimob segera ambil alih untuk melakukan pentahapan penindakan. Kami perintahkan pada saudara-saudara penjurasa untuk segera membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing dengan aman dan tertib. Apabila tidak membubarkan diri, kami akan melaksanakan tindakan tegas. Kami hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, Kita saksikan PHH Brimob dan personil dari TNI segera menuju ke objek vital, dalam hal ini gedung PLN, dan mereka akan menjaga keamanan di seputaran gedung PLN tersebut. Ada sekelompok massa yang mendatangi gedung PLN. Ini merupakan objek vital dan mereka informasinya akan melaksanakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum ataupun anarkis. Bapak Kapolda segera memerintahkan Damsat Brimob untuk menurunkan peleton anti anarkis atau detasemen 45 anti anarkis menuju ke depan gedung PLN. Diinformasikan di lain tempat, yaitu di gedung PLN, masa melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, tindakan-tindakan anarkis dengan segera 1 peleton anti anarkis yang dimiliki Batalion A Satrimob Polda Kalimantan Tengah dilengkapi dengan ambulan taktikal segera menuju ke TKP untuk melakukan pembubaran massa. Pentahapan dengan menggunakan magazen hijau. Ini adalah tembakan peringatan arah udara. Kita saksikan magazen kuning sudah berlaku. 1 yang dicurigai sebagai provokator sudah dapat dilumpuhkan dengan segera. Danton anti anarkis merubah formasi untuk melakukan evakuasi. Segera melakukan perubahan formasi dan akan melaksanakan kegiatan evakuasi medis. Kita saksikan ambulan taktikal juga sudah siap di lapangan. Ini adalah
Suatu kegiatan yang betul-betul sudah dipersiapkan dan sangat-sangat terlatih. Kita saksikan tim medis kesehatan lapangan yang dimiliki Detasemen 45 Anti Anarkis selalu siap di lapangan untuk membackup apabila ada korban ataupun pelaku-pelaku kejahatan yang sudah dapat dilumpuhkan dan akan segera dibawa menuju ke Rumah Sakit Bayangkara yang dimiliki Polda Kalimantan Tengah. Kita saksikan Danton Anti Anarkis segera melaksanakan konsolidasi menuju ke markas komando dan segera melaksanakan pengecekan personil, pengecekan barang inventaris, dan melaporkan pada pimpinan bahwa pelaksanaan tugas telah dilaksanakan. Komandan Kompi PHH segera beralih untuk melaksanakan konsolidasi. Hadirin tamu undangan sekalian, pelaksanaan sidang pleno dan penetapan pemenang berjalan dengan lancar walaupun mungkin di luar gedung terjadi sedikit keributan, tetapi sudah dapat diselesaikan sama petugas-petugas yang ada di lapangan. Dan sebentar lagi komisioner KPU akan kembali ke rumah masing-masing. Berakhirnya sidang pleno dan penetapan pada hari ini. Hadirin tamu undangan sekalian, disampaikan pada saat ini situasi Kota Palangkaraya masih aman dan kondusif. Dan sebentar lagi kegiatan sidang pleno sudah selesai. Komisioner KPU akan kembali ke kediamannya masing-masing. Informasikan pada hadirin sekalian, pada saat ini situasi yang ada di Kota Palangkaraya masih aman dan terkendali ke rumah masing-masing. Dikatakan adalah OTK ataupun teroris telah menyandra komisioner KPU dan dibawa ke dalam mobil mereka, dan kita saksikan apa yang terjadi. Dan mereka akan dibawa ke salah satu gedung yang ada di sudut Kota Palangkaraya. Dengan adanya kejadian ini, Bapak Kapolda mendapat laporan, segera berkoordinasi dengan Komandan Korem 102 Panjung untuk segera menurunkan tim One Terror dan tim Gultor. Mau nggak mau tim Netri masuki dengan menggunakan Netri Anda. Tim Bravo dan tim Alpha sudah memasuki atau keluar dari gedung. Sandra komisioner KPU sudah bersama ini sangat luar biasa. Sekali lagi hadirin, kita beri aplaus yang meriah. Bapak Kapolda segera memberikan kepada Brimop yang dimiliki Detasemen Geganasan Brimop Polda Kalimantan Tengah sudah mulai menuju ke gedung KPU dan sebentar lagi akan melaksanakan tindakan ataupun pendiskrapteran bom yang ada di gedung KPU tersebut. Hadirin tamu undangan sekalian, tim Jibom telah keluar dari kendaraan dan di sini ada operator 1 dan operator 2 yang sudah menggunakan baju penjinakan bom, yaitu baju body armor yang mempunyai berat bersih kurang lebih 37 kilo dan dilengkapi dengan helm pendingin
mereka akan melakukan kegiatan pendiskrapteran dan pendisposalan benda yang diduga sebagai bom. Dan kita doakan bersama, semoga pelaksanaan pendiskrapteran berjalan dengan lancar. Dan disiapkan pada hadirin sekalian, pada saat pendiskrapteran nanti atau pendisposalan yang membawa alat-alat elektronik berupa HT, HP ataupun sejenisnya, mohon sejenak dimatikan. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, operator 2 sebentar lagi akan menuju ke gedung KPU yang diduga ada benda yang menyerupai ataupun sebagai bom, sehingga perlu dicerai-beraikan dengan alat disruptor. Ini adalah operator 2, seorang polwan berpangkat Bribtu, yaitu Bribtu Charlie, sudah mempunyai kualifikasi penjinakan bom sebagai operator. Kewaspadaan tinggi dengan menggunakan baju yang sangat sulit bergerak, tetapi dengan helm yang ada pendinginnya, dipastikan seorang operator 2 masih bisa berpikir secara cemerlang. Operator 2 segera kembali ke pos awal dan tim Jibom segera memimpin pelaksanaan pendisruptoran. Mohon izin, mohon perhatian, akan dilaksanakan penembakan disruptor. Siapapun yang ada di sekitar TKP harap menjauh dan mencari tempat perlindungan yang aman. Pendisruptoran akan dilaksanakan dalam 0 meledak. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu undang 30 menit. Kita saksikan pendisruptoran, pencerai-beraian bom yang diduga berada di gedung KPU berhasil dilaksanakan, dan sebentar lagi juga akan dilaksanakan pendisposalan bahan peledak yang sudah tercerai-berai dan akan dilakukan pendisposalan oleh operator 1. Hadirin tamu undangan sekalian, pendisposalan dilakukan ini untuk menghindari bahaya-bahaya atau efek-efek yang lebih besar lagi. Kita saksikan operator 1 menuju ke tempat pendisruptoran dan mereka akan membawa alat disruptor menuju ke pos awal dan akan segera melakukan tindakan pendisposalan. Sekali lagi disampaikan kepada hadirin sekalian, pendisposalan ini dilakukan untuk menghindari bahaya-bahaya ataupun efek-efek yang lebih besar lagi. Hadirin tamu undangan sekalian, tugas berat bagi seorang operator dengan berjalan membawa baju body armor yang seberat itu 37 kilo berat bersih, mereka masih tetap berkonsentrasi penuh untuk melakukan tugas-tugasnya. Ini sangat luar biasa. Tidak salahnya kita berikan aplaus sekali lagi untuk operator 1, operator 2 dan tim Cibom dari Detasmen Gegana Satrimob Polda Dilaksanakan pendisposalan. Siapapun yang ada di sekitar TKP harap menjauh dan mencari tempat perlindungan yang aman. Pendisposalan akan dilaksanakan dengan hitungan 5 mundur, 0 meledak. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hadirin beri aplaus yang meriah. Waktu undang 30 menit.
yang meriah untuk TNI Polri yang sudah siap untuk menghadapi Pilkada tahun 2024. Sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebaikan. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati Pak Kapolda serta seluruh jajarannya, Pak Danrem dan seluruh jajarannya. Kami dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan ini menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kami kepada TNI dan Polri yang hingga sejauh ini dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada di Kalimantan Tengah terus memberikan kenyamanan bagi kami dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas kami dalam penyelenggaraan pemilu 2024 kemarin maupun pilkada 2024 yang adil kata ilo, bajulamin kasaroga, basengat ke jabatan. Harus. Ya, satu lembar sudah jatuh. Yang terhormat Pak Kapolda, Pak Kak Jati, Ketua KPU dan Komisaris Bawaslu, seluruh pejabat utama Polda, ada Pak Wakapolda, pejabat utama Korem, Pak Kasep dengan staf, dengan seluruh undangan, dan seluruh pasukan TNI Polri. Yang pertama, saya mengucapkan apresiasi, penghargaan, dan rasa respek yang setinggi-tingginya kepada Polda dan pasukannya yang sudah berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan penandatanganan dan kegiatan Sispamkota di hari ini. Tepuk tangan. Untuk TNI Polri, ini bagian dari melatih mekanisme, melatih koordinasi, menyinkronkan berbagai macam kemampuan yang dimiliki oleh kawan-kawan kepolisian, kemampuan yang dimiliki oleh kawan-kawan TNI disinkronkan dalam satu one command, dalam satu komando untuk menghadapi satu masalah bersama. Tadi pada saat Sispamkota saya menyimak sejak awal, dan terima kasih juga untuk narator yang membacakan skenario. Saya mencermati apa yang disampaikan oleh narator dan saya mencermati apa yang dilakukan di lapangan. Itu semua sudah sesuai dengan prosedur. Tinggal ada hal-hal kecil yang tadi saya lihat pada saat masa tenang, ada pencabutan APK, alat peraga kampanye. Di situ masih ada keraguan, apakah yang melaksanakan pencabutan itu adalah Babinsa atau Satpol PP. Tapi akhirnya ada yang melarang, yang mencabutnya adalah Satpol PP. Itu saya melihat sebuah keraguan. Padahal latihan Sispamkota ini sudah dilaksanakan latihan pendahuluan. Bagaimana halnya apabila tidak dilaksanakan pendahuluan? Nah, kalau tidak didirikan, bisa saja kondisi ini terjadi kehilapan di lapangan. Saya menggunakan istilah kehilapan, walaupun aturannya tidak boleh. Ya. Tapi nanti akan saya ingatkan ke jajaran Pak Dandim, yang mencabut APK adalah personil dari penyelenggara pemilu dan tidak menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh TNI, baik itu mobil punya Kodim, mungkin truk punya kepolisian, karena itu akan menjadi hal-hal yang kurang bagus. Jadi pada intinya saya apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini, dan dari apa yang sudah kita saksikan hari ini, Bawaslu, KPU, Bapak, Ibu tidak usah ragu bahwa kita TNI, Polri akan selalu mendukung KPU. Bahkan tadi lagunya lagu Ska itu. Apa itu Bang Lagi? Kamu nggak sendirian, you are not alone. Berarti kita ada di belakang Anda itu. Jadi cocok banget tuh, dari mulai demonstrasi Sispamkota sampai dengan pemilihan lagunya Kamu nggak sendirian. Itu saya yakin lagu bukan untuk Pak Kapolda, juga bukan untuk saya. Itu lagu untuk Bang Sastiadi dan Pak Sastiadi di Bawaslu.
Anda tidak sendirian. Jadi kita ada di belakang Anda, maka jangan ragu, tetap tegakkan penyelenggaraan pemilu dengan sebaik-baiknya. Dan kesempatan siang ini juga kami menyampaikan kesekian kalinya bahwa kita TNI, Polri akan kokoh, tegak, dan selalu konsisten dengan netralitas TNI dalam pelaksanaan pemilu, termasuk pilkada di Kalimantan Tengah. Terima kasih Pak Kapolda, terima kasih Pak Ketua KPU. Selanjutnya kami persilakan dengan hormat kepada Kapolda Kalimantan Tengah untuk memberikan arahan. Ini yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi penyemangatnya sudah rontok. Nanti kalau saya tambahin lagi, apa yang disampaikan dan rem, rubuh gitu. Rubuh apanya ya? Oke. Pertama-tama, marilah kita bersama mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, Sang Yang Widiwasa, bahwa kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hari ini melakukan latihan bersama tentang sistem pengamanan kota, Sispam Kota. Tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan kepada Pak Danrem, bahwa kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan ini. Tidak lupa juga yang saya banggakan dan saya hormati, Pak Kajati, menunggu pelaksanaannya sampai Pak Danrem nanti harinya Jumat. Kemudian Pak Danrem, Ketua KPU, Gubernur atau yang mewakili gedungnya, terus ada dari Dinda ya, dari apa ya, Kabak Op, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mau menyampaikan dari lubuk hati yang paling dalam kepada teman-teman sekalian yang sudah melakukan latihan. Kami bangga dengan kalian. Tepuk tangan dulu. Saya dan kami bangga dengan kalian. Kalian sudah buktikan bahwa negara tidak salah menugaskan kita. Negara tidak keliru menugaskan kita untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat seperti yang sekarang kita latihkan. Maka latihan ini saya minta sekali lagi teman-teman sekalian, dan ini tidak hanya berlaku di Palangkaraya, ini berlaku di Kalimantan Tengah. Tadi saya sudah berdiskusi dengan Pak Danrem, saya dengan dari Bawaslu, dengan KPU, bagaimana satuan-satuan pengamanan yang bisa dilakukan nanti dalam pengamanan, atau sekarang pun sudah kampanye, kita bersatu. Kita. Gak ada kalimat lain, saya, ini, itu, kesuwen. Kita harus bersatu, dan tadi saya bilang, keikhlasan saudara sudah memberikan kebanggaan kita semuanya. Maka negara tidak salah menugaskan kita. Pertanyaan berikutnya, bagaimana itu bisa dilaksanakan sampai dengan tuntas? Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pelaksanaan hari ini sudah berlangsung yang namanya kampanye. Tadi rangkaian sudah diurutkan dengan MC, bagaimana kegiatan-kegiatan sehingga dengan akhirnya nanti tuntas. Itu harapannya negara diberikan kepada kita untuk membuktikan bahwa negara tidak salah menunjuk kita. Maka akan ada evaluasi, nanti saya minta tolong Karop dengan Kasiop untuk mengidentifikasi lagi rangkaian kegiatan di sela-sela itu. Jangan kasih kesempatan bagi orang, kelompok, atau siapapun namanya
atau apapun dia menamakan dirinya. Kita jangan kasih kesempatan orang kelompok yang barusan saya sebut untuk membuat Kalteng tidak aman dan nyaman. Setuju? Senaganya kurang kencang. Setuju? Jangan kasih kesempatan sedikit pun untuk membuat Kalimantan Tengah tidak aman dan nyaman. Berkaitan dengan pemilu, pilkada, bahwa kita akan menentukan pemimpin di daerah. Itu proses one man, one vote. Kita jaga itu, menjadikan nantinya amanah siapapun juga yang akan memimpin daerah kita. Kita hanya berpesan dengan Pak Kajati, dengan Pak Danrem, berkontestasilah dengan baik dan benar. Berikanlah ide yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Tengah, setidaknya minimal dia punya pekerjaan dan dia punya penghasilan. Maka tugas kita harus dilakukan dengan baik dan benar, ikhlas. Kemudian hal-hal berikutnya berkaitan dengan tadi adanya motor, mobil dibakar. Kita sepakat untuk mengkonsepkan pelatihan ini mengamankan Kalimantan Tengah dari hal yang biasa, eskalasi naik, sampai dengan hal yang tidak terkendali, itu sudah kita pikirkan bersama. Jadi termasuk tadi ada api-api Pak Danrem, contoh tadi model Pak KPU di bawah jalan-jalan, ada yang turun. Kita sudah skenariokan hal yang paling buruk, dan saya dengan melihat keterampilan, kemampuan teman-teman sekalian, ada dari Gultor, ini masalahnya nih. Nah itu tadi, saya bilang ngobrol-ngobrol kayaknya sudah nih, kayaknya barang itu jadi kita di Kalimantan Tengah. Itu yang menjadi penyemangat kita bersama. Kita jaga benar Kalimantan Tengah ini untuk memberikan kemanfaatan buat masyarakat. Kita tidak boleh atau menyombongkan apa yang kita punya sekarang, baik itu kewenangan dan apapun, karena kita menjadi seperti ini karena rakyat. Rakyat nggak bayar pajak, emang dapat gaji? Enggak. Rakyat tidak memenuhi kewajiban dia, rakyat kita dapat seragam seperti ini? Nggak ada. Tolong sadar bahwa itu semuanya dari rakyat, dan kita bisa buktikan bahwa kita adalah organ negara yang bermanfaat buat masyarakat. Sekali lagi, saya bangga dengan kalian, kami bangga dengan kalian. Tunjukkan terus daya juang ketahanan dalam mengamankan Kalimantan Tengah aman dan nyaman. Saya juga bermohon dari KPU, dari Bawaslu, teman-teman dari Kajati, kemudian dari Pak Danrem, dan yang lain, tolong kita diberikan masukan untuk perbaikan yang lebih, sehingga pelaksanaan kita bisa bermanfaat buat masyarakat. Tadi saya ingatkan, jangan kasih ruang sedikit pun bagi orang, kelompok yang ingin membuat Kalimantan Tengah tidak aman dan nyaman. Itu menjadikan kita harus merapatkan barisan. Waspadai tentang berita sampah, hoax. Saya bilang post-truth, kebohongan yang disamarkan menjadi kebenaran, karena aktivasi media sosial sudah begitu menjadikan suatu menu harian. Jangan ada politisasi SARA, karena kita akan berkhianat kalau di antara kita di sini atau yang ada di Kalimantan Tengah memanfaatkan SARA. Kenapa? Pendiri bangsa kita sudah memberikan contoh pada saat tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kalau kita tidak melakukan itu, maka kita berkhianat. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih atas latihannya. Saya yakin, kita yakin Kalimantan Tengah aman. Teman-teman sekalian, saya senang nih, teman-teman sudah bisa meliput. Itu harapan untuk saling bekerja sama, melengkapi, kayaknya jadi nih di hari ini.
TNI dengan Polri tadi melakukan latihan simulasi Sispam Kota. Sispam Kota dengan segala pentahapan, tadi ada Ketua KPU, terus ada dari Bu Bawaslu. Kita sambil mengecek kesiapan kita sampai dengan nanti tanggal 27 November. Karena kan tanggal 23 itu ada masa tenang ya. Kita proses sekarang kampanye. Situasi ini digambarkan, ada berapa tadi? 500-an 10. Itu saya bangga banget. Saya polisi tapi saya bangga bisa ada di sini. Sama Danrem sama semuanya, kita bisa melatihkan itu dengan bersama-sama. Kenapa? Karena memang harus bersama-sama kita latihkan. Karena yang kita jaga adalah tidak bernominal, tapi bernilai. Nilainya apa? Aman, nyaman. Kalau pesta demokrasi tidak bahagia, tidak aman, nyaman, maka tidak dapat sebenarnya. Kita sama-sama jaga dan itu kita latih. Dan saya tadi ada diskusi, kemudian nanti ada evaluasi, nanti poin-poin letak mana yang harus dilengkapi lagi sehingga situasi aman, nyamannya bisa terlaksana dengan baik. Tadi saya juga mengajak, Pak Danrem juga mengajak, Ketua KPU mengajak, bahwa berita bohong, sara, politisasi uang, black campaign, hal-hal yang sifatnya negatif itu tidak boleh terjadi. Kalau terjadi, itu saya bilang bahwa kita harus melihat dengan aturannya apa. Dan saya tadi juga lupa nyampaikan bahwa fakta integritas kita dengan TNI membuktikan secara setidaknya dokumen. Tapi saya berjanji, Pak Danrem juga berjanji, tidak ada TNI Polri yang tidak netral. Kalau Polri ada yang melakukan, saya siap dilaporkan kapanpun juga, termasuk saya, karena kan saya polisi. Gitu ya, netralitas itu. Jadi itu yang merupakan konsep ini. Kalau tempat TPS segala macam kita sambil berjalan, saya juga nanti mungkin diundang oleh KPU dan Bawaslu, kita mengupdate situasinya. Yang saya pesankan, jumlah DPT jangan pernah terjadi bias angka di provinsi kota kabupaten. Gitu ya. Terima kasih teman-teman, tolong titipkan ke semuanya, teman-teman media, pesan yang kita sampaikan tadi dengan Pak Danrem, dengan KPU, dengan saya, dengan semuanya pesannya, jadikan Pilkada 2024 Kalimantan Tengah aman, nyaman, dan bisa menentukan pimpinan yang berkualitas. Itu ya. Terima kasih, selamat siang. Menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak TNI Polri karena selama ini, selama proses penyelenggaraan pilkada maupun pemilu kemarin 2024, TNI dan Polri itu selalu konsisten untuk mengamankan, melindungi, dan membersamai KPU, terus memberikan kenyamanan kepada KPU dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Ronnya tadi itu kamu tidak sendirian, artinya mereka dari pihak TNI Polri memang komitmennya untuk betul-betul melaksanakan pengamanan yang ada di Kalimantan. Kami menyampaikan apresiasi, itu aja intinya. Ya, oke, cukup ya.